Bang bebek goreng pakai jukut goreng. Gak lupa diguyurin sambal yang banyak. Jujur ini bebek gorengnya nampol banget. Dan seenak ini ternyata jualannya jadi satu sama dimsum kan? Jualannya emang gak nyambung banget guys, dimsum dan bebek goreng. Tapi dia tuh gacor banget loh jualannya. Dan udah jadi kebanggaannya anak-anak kos di Malang. Namanya ayam bebek Mbok Mei dan Sia dimsum. Iya, area-area Malang ini kalau ditanya tempat makanan favoritnya pasti jawab di sini. Soalnya di sana tuh emang tempatnya dimsum enak. Tuh baru mateng dan gendut-gendut dimsumnya. Terus di sana tuh juga tempatnya ayam dan bebek goreng bumbu gurih terenak di Malang. Emang agak gak sinkron ya jualannya. Tapi percaya deh sama Mimin, semua makanan di sini tuh enak-enak guys. Nah ini mereka ada menu baru guys, mie bakar mentai cuman 17.000. Jujur ini toppingnya banyak banget dengan harga segitu. Kejunya nggak pelit. Terus Mimin juga suka banget sama tekstur mie-nya yang nggak kelembekan. Smokinya berasa dan bumbunya tuh ada pedes-pedesnya gitu. Nih bumbu gurihnya tuh dari tadi bikin ngiler ya. Makanya pakai sambal dan ternyata di sini juga ada jukut goreng guys. Wah makin nikmat lah kalau selengkap ini. Bebeknya tuh nggak bau dan lembut banget teksturnya. Jukutnya kres-kres tapi nggak terlalu minyakan. Sambelnya ini guys juara pedes nampol. Bumbu gurih bebeknya tuh beneran ngeresep sep sampai ke tulangnya loh guys. Dan yang Mimin suka tipe bebeknya ini yang banyak lemaknya di kulitnya gitu guys. Yang bikin kalian bahagia lagi, nasi bebek ini cuma 16.000 dan nasi ayamnya cuma 13 ribuan aja. Terus harga dimsumnya cuma mulai 3 ribuan aja guys per picis. Padahal dimsumnya ini super meaty. Belum lagi dipaduin chili oilnya yang pedes gurih. Mulai dari gyoza sampai dimsumnya full padet ngedaging banget. Jangan lupa cobain es pisang hijaunya yang cuma 12.000 guys. Dan ini juga enak banget. Yuk kalian yang penasaran buruan cobain. Inilah gambaran makan bergizi gratis Indonesia kalau Mimin cowok jadi pemerintahnya guys. Full protein, full gizi. Yuk kita food testing ke anak SMA. Ini anak SMA mana ini kok pakai pensil alis? SMA Gadungan ini pak. Tuh ini ada sayur, buah, dessert, terus proteinnya sebanyak ini. Dan nasinya sedikit aja guys, biar anak-anaknya pada gak kena diabetes. Wah kalau makanannya bergizi kayak gini, pasti SDM-nya pada maju guys. Enak. Pemerintah tuh mestinya bisa belajar memanusiakan manusia. Uangnya jangan dikorup supaya makanan bergizi gratisnya bisa kayak gini guys. BTW kalau Mimin cowok nyalon jadi anggota DPR RI tahun 2029 kira-kira cocok gak ya? Dapilnya nanti dapil Purwokerto guys. Pasti MBG-nya bergizi kayak gini guys. Nanti anak-anak pasti pada seneng. Dessertnya aja Kinder Joy guys. Tapi Mimin masih percaya sih kalau generasi selanjutnya mampu membawa Indonesia ke Indonesia emas. Dan Mimin tuh setuju banget sama Pak Prabowo kalau mau SDM-nya maju berawal dari makanannya yang bergizi banget. Siap presiden. Ya kurang lebih kayak gini lah makanan bergizi gratis kalau gak dikorupsi guys. Menarik bukan? PRJ ternyata J-nya Jatim. Gila guys, ini sih lautan manusia. Ini sih bukan macet mobil guys, tapi macet orang. Waduh, Mimin tuh kesini cuman bela-belain ke Bernardi guys. Gara-gara cuman pengen cobain sosis capit ini nih. Cuman 45.000 aja bisa ambil sosis sepuasnya selama 15 detik. Nanti disediain wadah ember yang gede kayak gini guys. Tapi kayaknya Mimin kurang jago deh ngambilnya, kurang penuh ini guys. Tapi nggak apa-apa lah, segini cuman 45.000 aja udah menang banyak. Free saus ambil sepuasnya pula. Kalau sosisnya Bernardi sih nggak usah diraguin lagi ya. Sosis viral yang lain mah lewat kalau sama Bernardi. Terus Murad Eco Tower banting harga jadi 21.000 tiap weekend guys. Yang ini cuma 10 detik aja ya guys waktunya. Ngerasa hebat deh dapat segini banyak. Dan kalian bisa pilih kuah keju atau kuah malak kayak gini. Oh iya pastinya kalian tuh bisa loh beli produk frozen Bernardi di sini dengan harga yang lebih murah dari di tokonya. Produknya lengkap banget diboyong semua di PRJ ini. Selain itu juga banyak banget promonya guys. nah untuk pembelanjaan minimal 100.000 kalian bisa main spin to win dan dapat hadiah guys. Lumayan kan dapat kornet. Kalau kalian belanjanya minimal 250.000 dapat kesempatan
main mystery box guys. Banyak banget hadiah lainnya. Mereka juga punya black garlic yang banyak banget manfaatnya. Untuk menu yang promo ada Yummy Vita Fries cuma 15.000, dapat kentang dan udang kribo. Yang mau ngerasain burger legend zaman SD di sini juga ada kok. Malahan kalau beli dapat free kentang loh guys. Ya ampun, rasanya tuh nostalgia ya. Dan zaman dulu orang-orang tuh udah pakai Bernardi loh. Terakhir ada mini pau yang harganya cuma 10.000, free topping saus dan dapat sebanyak ini. Pokoknya kalau kalian ke PRJ wajib banget nyamperin Bernardi ya. Akhirnya Mimin cobain burger celup yang seliweran mulu di mana-mana. Bukan sekedar FOMO ya, burger ini tuh emang luar biasa enak. Nah, Mimin lagi ada di B&B Burger. Ya, kalau biasanya di sini tuh antri banget. Coba deh kalian datang di jam 10 pagi weekday atau di jam 2 sampai jam 4 sore kayak Mimin gini guys. Tuh longgar banget kan? Nah, mereka tuh konsepnya farm to table guys. Jadi dari peternakan dan perkebunan sendiri dan udah tersertifikasi halal MUI loh. Jadi emang bener-bener bahannya tuh berkualitas ya. Patinya 100% daging sapi ternak sendiri. Sayuran pun dari kebun sendiri dan diolah di pabrik sendiri yang namanya B&B Factory. Kalau kayak gini sih termasuk kategori artisan burger ya, bukan fast food. Kalian lihat sendiri deh, bikinnya tuh dadakan satu persatu dan detail banget. Lokal hero Bandung emang gak main-main ya. Isian burgernya tuh sampai penuh dan sausnya tumpeh-tumpeh guys. Karena ini artisan burger, jadi varian burgernya juga banyak dan unik. Wow, bener-bener gak ngantri sama sekali loh guys. Di sini tuh ada burger tricks guys. Kalian bisa mix and match burger sesuai selera kalian. Kayak Mimin gini nih, pesen chicken burger, beef patty setebel ini guys tuh. Terus serunya lagi kalian juga bisa mix and match burger dengan side dish. Burgernya cabin style yang Mimin tambahin chicken steak. Gila tebel banget, bener-bener puas banget. Yang terakhir kalian bisa makan pakai cara viral ini, dipping saus, cocolin garlic parmesan dan potato chips. Lebih mantep guys. Mimin berani kasih nilai 10/10 buat B&B Burger. Yang jadi favorit Mimin juga tuh chicken wingsnya guys. Cobain deh yang barbecue dan Nashville. Luarnya crunchy dan dalamnya juicy. Kalau penggemar berat wajib juga nih punya merchandise dari B&B Burger yang culture ya. Yang Mimin samperin di 23 Pascal Hyper Square Bandung. Buat yang di Jabodetabek, mereka ada cabang juga di Sumarekon Mall Serpong loh. Yuk cobain. Ini yang bedain sama soto tangkar biasanya apa? Itu yang bedanya pakai gepuk bakar kak. Oh, ini gepuk bakar. Gepuk bakar kayak gini. Oh, bisa gepuk diin bareng, jadinya buat enak. Jadi manisnya dari gepuk. Berarti ini perpaduan antara Jakarta Sama Bandung. sama gepuknya Bandung. Bandung, iya. Kalau kuah soto tangkarnya tuh dari apa pak? Itu dari santan pakai susu. Santan sama susu. Kita ngambil kadonya dari iga. Pasti lebih gurih ya pak? Ya, gurih. Nah ini dia soto tangkar dan gepuk Haji Jayadi yang lagi rame banget di kota Bandung guys. Yuk, ini Mimin datangnya pas jam makan siang ya guys tuh. Rame banget, bahkan ini Mimin masih waiting list dulu ya guys. Gila sih, Haji Jayadi ini kreatif banget ya. Mereka ini pelopornya ya, dan Mimin yakin sih bakal jadi future legend. Aroma smoky dari gepuk bakarnya ini bener-bener memenuhi ruangan. Soto ini tuh bikin Mimin penasaran karena dia tuh sering lewat di FYP TikTok dan explore IG Mimin. Dan hari ini Mimin mau nyobain terus review secara jujur. Yus kita gaskan. Nah ini empal gepuknya dituangin ke kuah soto tangkarnya guys. Langsung Mimin cobain guys. Empal gepuknya tuh smoky, terus ada manis-manisnya, dan kuah kaldunya ini gurih banget, segar. Mimin mau mix and match, makanya bareng sate marangi guys. Terus tuangin soto tangkar yang lengkap pakai jeroan. Hawa dingin kota Bandung, makanya soto tangkar cocok banget guys. Cita rasanya tuh rich ya, creamy, ngaldu, berempah, enak. Balik lagi ke soto tangkar gepuknya guys. Siramin aja ke nasinya. Dipaduin sama kerupuk kulit sapi, ini tuh pecah banget. Terus disegerin pakai es podeng selendang mayang. Cus samperin recommended pisan. Wah, gede banget ya guys. Kita belah. Wah, ini tuh masih anget loh. Ini tuh toko kue oleh-oleh di Bandung yang paling quiet, Ornamennya vintage dan Bandung nostalgic banget. namanya kue oleh-oleh warisan. Yuk kita masuk guys. Baru masuk aja udah berasa ya aura jadulnya. Dan ini tuh wangi banget loh guys. Kita bisa lihat pembuatannya di sini. Bener-bener seruangan tuh harum wangi khas baking kue gitu. Karena mereka tuh bikin marmer cake-nya langsung di tempat guys. Dipastiin kita nerimanya tuh dalam keadaan panas, fresh from the oven. Dan ini produksinya sampai ratusan loyang loh per hari. Bayangin aja deh bawa pulang oleh-oleh tapi masih dalam keadaan anget-anget. Marmer cake tuh emang kue jadul, warisan turun temurun. Tapi kalau di sini udah di elevate ya rasanya. Ditambahin topping dan salted cream homemade. Selain beli utuh buat oleh-oleh, kalian juga bisa makan di sini per slice guys kayak gini tuh. Parah sih, kue ini tuh enak banget. Nah yang ini varian pandan keju dan mereka paduinnya pakai slice rikaya guys.
salted creamnya ini creamy, wangi, dan gurih guys. Gak nyangka Mimin bisa makan kue sejadul marmer cake tapi seenak ini. Marmer cake-nya tuh buttery soft, perpaduannya sempurna 10/10. Nilai plusnya lagi, packagingnya tuh cantik banget ya kalau mau dibawa buat oleh-oleh. Terus masih anget loh. Ini aromanya wangi banget, butternya berasa. Bukan tipikal yang spongy, dia tuh padat tapi juga lembut guys. Pokoknya berasa banget lah jadulnya. Ini tuh marmer cake terbaik yang pernah Mimin cobain guys. Pantesan aja ya aroma butternya keluar. Mereka aja pakai Wisman loh. Emang pilihan yang tepat ya kalau dari Bandung bawa marmer cake dari kue oleh-oleh warisan ini. Makasih. Terus borong yang banyak buat oleh-oleh. Gak perlu dijelasin lagi, udah kelihatan kan dari masakan sampai ibunya ini Madura banget. Iya, ini tuh yang disebut nasi campurnya orang Madura asli guys. Bukannya tengah malam sampai pagi. Mimin aja jam 2 pagi loh kesini dan harus belusukan di gang perbatasan Madura dan Surabaya demi nasi Madura Bu Maliha ini guys. Orang-orang pada gak tidur loh jam segini malah makan. Jadi ini tuh nasi Bali khas Madura. Nah lo bingung kan, Bali itu maksudnya bumbu merah guys. Ada Bali telur, Bali daging, Bali tongkol, krengsengan, mie, dan bisa pakai lauk, ayam, dan bebek. Nah ini nih Bu Malihanya sendiri yang jualin tiap hari. Madura banget ya. Harganya tuh murah banget guys, mulai 10 ribuan aja per porsi, tergantung lauk apa yang kalian pilih. Kalau Mimin sih kalap mata banget ya, jadi pilih ini dan itu. Sampai jadi sepenuh ini dong piring Mimin. Sesuap ada Bali tongkol dan mie-nya. Wah gila guys, ini tuh enak banget. Kenapa bumbunya bisa seenak ini ya? Gurih, berminyak, nikmat banget pokoknya. Mimin makannya sampai geleng-geleng guys, saking enaknya. Terus telurnya ini juga dimasak sampai mateng, jadi pas dimakan teksturnya tuh pulen banget. Pentingnya berteman sama orang Madura tuh gini guys, karena masakan mereka tuh ajaib, sedep banget. Kalian yang penasaran, yuk cobain. Bukannya jadi model, kakak cantik ini malah jualan bakso. Udah cantik, pinter bikin bakso pula. Wah, spek istri idaman banget ya kakaknya. Baksonya guys, gede-gede dan ternyata bisa crot. Tuh kelihatan menggiurkan kan, keriting-keriting gitu. Bakso ini tuh hidden gem guys. Kalian harus naik ke Bandungan, Semarang dulu. Namanya bakso Cah Hendrik yang lokasinya tuh satu area sama pemancingan Cah Hendrik. Nah, kakak cantik ini tuh anak menantunya Cah Hendrik guys yang bikin bakso. Dan kakak cantik ini tuh bikin baksonya berdua sama suaminya guys. Terus ini kembaran suaminya, lucu banget ya. Bakso yang gede-gede tadi tuh ada yang isian mozzarella. Molor, panjang banget mozzarellanya. Kenapa ya bakso di desa kayak gini tuh lebih enak daripada bakso-bakso yang ada di kota? Saus, kecap, dan sambal ambil sepuasnya. Bakso gimbal. Gak cuma tahu gimbal, ternyata juga ada bakso gimbal. Uratnya keriting-keriting, gimbal banget tuh, no gimmick ya. Terus bakso cincangnya bener-bener full daging. Dan kalau beli satu porsi bakso di sini tuh udah free tetelan atau jeroan guys. Gila enak banget. Terus yang lonjong ini ternyata bakso jumbo yang bisa cerot. Isian di dalamnya daging cincang pedes. Gorengan tahu waliknya gak main-main guys, gede banget, gendut. Isian di dalamnya ini juga daging banget loh. Dan ternyata selain bakso, di sini juga ada aneka menu nasi guys. Gede banget iganya guys, tuh dagingnya tebel. Salfok ya sama iga bakarnya, dan ini tuh dagingnya langsung prol dari tulangnya. Persapian duniawi di sini tuh gak ada obat guys. Sop iganya juga dagingnya juga gede, tebel, dan yang paling penting teksturnya tuh empuk dan lembut. Ini sop iga terbaik yang pernah Mimin cobain. Walaupun agak jauh dari kota, tapi wajib sih kalian cobain.